Saya kali ini akan mencoba menjelaskan tentang COVID-19, seputar tentang penyakit dan bagaimana gejala dan beberapa hal yang berkaitan dengan proses penularannya. Juga bagaimana kita melakukan pencegahan. Baik, kita mulai saja. Pertama, COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Virus ini mulai merebak di Indonesia sejak Maret tahun 2020. Jadi ini sudah setahun lebih kita berada dalam masa pandemi. Di virus ini sendiri ada yang saat memasuki badan manusia itu mulai menimbulkan gejala. Masa antara dia mulai masuk dengan sampai dengan timbul gejala itu adalah yang disebut sebagai masa inkubasi. Hanya saja karena badan manusia itu punya daya tahan tubuh, bisa juga terjadi virus masuk tapi tidak menimbulkan gejala. Nah, ini adalah yang sering kita dengar sebagai orang tanpa gejala. Jadi dua itu sebabnya adalah ada yang tanpa gejala, ada yang dengan gejala. Virusnya sendiri punya siklus yang akan bisa diatasi oleh daya tahan tubuh selama 14 hari. Jadi setelah dia masuk ke dalam badan, badan akan mengenali virus tadi dan akhirnya akan menimbulkan daya tahan selama dalam masa 14 hari. Itu juga sebabnya kalau kita lihat saat ini untuk yang mengalami infeksi virus dilakukan karantina, salah satunya caranya adalah dengan menahan sampai dengan 10 sampai dengan 14 hari. Jadi 14 hari ini adalah untuk menuntaskan siklus dari virus tadi agar bisa mati dalam badan dan tidak menularkan. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa 10 hari pun sebenarnya virus sudah tidak menular lagi. Tapi kita akan mengambil masa aman bila itu sudah terinfeksi, biasanya kita akan meminta 10 hari di karantina, tapi melanjutkan lagi di rumah, tidak masuk kerja atau tidak keluar dulu selama 4 hari. Jadi kita tuntaskan 14 hari sehingga orangnya betul-betul sehat. Kemudian orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai 48 jam sebelum munculnya gejala. Jadi karena virusnya sangat kuat, terutama sekali yang akhir-akhir ini muncul varian Delta, ini adalah yang sangat menular dengan cepat ya. Jadi saat dia menular dengan cepat itu adalah dengan begitu dia masuk ke dalam badan, dia memproduksi bentuk virus yang sama seperti dirinya, dia akan mudah menularkan lagi selanjutnya kepada orang lain. Dan itu akan bisa terus menular dari orang ke orang dengan cepat. Demikian pula pada periode sebelum munculnya gejala tersebut, virus menyebarnya itu melalui percikan ludah ya. Jadi percikan ludah atau yang disebut droplet itu biasa kita keluar dari mulut kita pada saat kita sedang berbicara itu ya. Mungkin kalau adik-adik bilangnya ngeces gitu ya. Dan itu bisa keluar begitu pada saat selain berbicara juga pada saat batuk ya. Jadi pada saat batuk terutama atau bersin itu bisa menimbulkan droplet. Nah, droplet ini bisa langsung mengenai orang tersebut atau bisa berada pada benda-benda
yang yang akan mudah tersentuh ya. Jadi misalnya meja, kemudian dinding dan lain-lain yang mudah tersentuh. Dan lebih memungkinkan lagi adalah biasanya kita menutupi dengan telapak tangan kalau kita sedang bersin atau sedang batuk. Nah, ini tentu saja akan mudah menular kemana-mana. Kita tahu telapak tangan, apalagi kalau misalnya orangnya menggunakan tangan kanan ya, bukan kidal begitu ya. Maka saat dia menutup tangannya dengan tangan kanannya, kemudian dia membuka pintu, di pintu juga akan menempel virus tadi. Bila virus itu belum mati dan kemudian orang lain membuka pintu dengan handle yang sama, terpegang, maka akan terjadi pemindahan virus tadi ke tangannya. Dan biasanya kita kan begitu mata gatel atau kita merasa ada yang tidak beres dengan hidung, kita mulai mengusap ke daerah itu dan itu memudahkan terjadinya penularan. Jadi begitu siklus penularannya adalah dengan melalui benda yang terkontaminasi atau langsung, bisa juga langsung terhirup begitu ya. Kalau masih dalam bentuk droplet, maka dia akan mudah turun ke bawah ya, jadi ke lantai begitu. Kalau dari lantai kita mungkin belum terlalu takut ya, karena kalau dari lantai itu kan terinjak, tinggal kita ada nggak siklusnya nanti suatu saat kita memegang kaki dan kemudian mengusap bagian hidung, mata, atau mulut kita. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tentu saja akan terjadi penularan juga dari lantai. Ini memang terjadi di beberapa rumah sakit juga seperti itu ya. Jadi kalau ada ruang ganti dihususkan untuk membuka eh, membuka pakaian yang sudah kotor, itu ternyata bagian lantai yang tadi bila belum disterilkan itu masih memungkinkan terinjak dan masih memungkinkan ada tangan yang memegang itu mengusap bagian yang mudah masuk ke dalam badan kita. Tuh, kemudian COVID-19 ini utamanya ditularkan dari orang bergejala ya, dari orang yang memang bergejala ke orang lain yang berada jaraknya dekat ya. Dan ini seperti saya bilang tadi melalui droplet ya. Jadi ini utamanya itu, jalurnya utamanya itu. Karena kita sekarang sudah mulailah ya ada kesadaran untuk melakukan pembersihan terhadap permukaan, itu sudah mulai. Karena memang ini pandeminya kan sudah 1 tahun lebih. Kemudian penularan droplet terjadi ketika seorang berada pada jarak dekat ya. Jadi dalam 1 meter dengan seorang yang memiliki gejala pernapasan sehingga dropletnya berisiko mengenai mukosa mulut dan hidung atau mata. Ini seperti yang saya jelaskan tadi dan juga bisa melalui udara dalam keadaan khusus seperti misalnya di dokter gigi itu pada saat gigi ditambal itu kan dibor dulu. Nah, bagian yang dilakukan pengeboran itu biasanya akan membuat percikan-percikan itu bisa seperti itu juga ya. Jadi itu terbang halus begitu dan bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Karena itu kalau di dokter gigi biasanya pakaiannya adalah pakaian lengkap ya. Jadi biasanya nggak tidak bentuk hanya menutupi dengan masker saja, tapi pakaian yang lengkap. Dan juga bisa pada saat menyemprot disinfektan ya, kita sekarang tidak menggunakan lagi penyemprotan tapi melakukan pengelapan ya, karena menyemprot itu belum tentu mengamankan ya. Kadang-kadang tidak mengenai virusnya, seolah-olah saja memenuhi ruangan dengan semprotan tadi, tapi sebenarnya tidak merusak badan virus ya. Apalagi kalau di jalanan ya, di jalanan itu sama sekali tidak membuat virusnya mati, karena virusnya matinya justru karena dia terkena sinar matahari atau kering karena dia berada di jalanan. Itu kalau ada orang yang batuk di jalanan, jadi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan virus, jangan dengan mematikan virus. Justru yang harus kita lakukan adalah mengelap
permukaan-permukaan dengan disinfektan. Tuh, kemudian bagaimana gejalanya? Gejalanya adalah antara lain pertama yang paling sering ada 3, yaitu demam, kemudian merasa lelah, dan kemudian ada batuk. Batuknya ini bukan batuk berdahak ya, batuknya adalah batuk kering. Kemudian ada beberapa gejala lain yang tidak spesifik, antara lain hidung tersumbat, kemudian nyeri kepala, kemudian ada sakit tenggorokan, bahkan ada yang sampai diare atau hilang penciuman, dan sampai dengan pembauan juga ya. Bahkan ada yang sampai dengan kulitnya merah-merah atau ruam kulit. Kemudian pada orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sebelumnya sudah ada ya, sudah punya penyakit sebelumnya atau yang disebut sebagai komorbid, misalnya gangguan jantung atau paru atau adanya kencing manis ya, diabetes dan kanker, itu memang berisiko lebih besar mengalami keparahan. Kemudian untuk itu kita lihat bagaimana sih sebenarnya kita menentukan orang ini terkena corona atau tidak ya. Pertama, untuk menyatakan bahwa orang ini terkonfirmasi corona adalah dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PCR ya, laboratorium swab PCR. Di swab dari hidung, dari tenggorokan, itu bisa kita mengambil sampel dari lendir hidung atau tenggorokan, dan itu biasanya kita bisa mendapatkan di sana ada virus ya. Untuk beberapa daerah yang jauh dari laboratorium yang perjalanannya harus lebih dari 24 jam, maka itu bisa juga dengan menggunakan swab antigen. Jadi sekarang ini ada 2 pemeriksaan, ada dengan rapid test PCR dan ada rapid test antigen. Dua-duanya sama bisa digunakan untuk menentukan, hanya saja kalau di Probolinggo ini kan kita dekat dengan laboratorium, jadi kita menggunakannya PCR. Kemudian dari situ akan timbul 2, yaitu bisa jadi kasusnya konfirmasi dengan gejala atau kasusnya konfirmasi juga tapi tanpa gejala ya. Nih, kemudian setelah itu ada yang disebut sebagai kontak erat ya. Kontak erat ini adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus yang sudah terkonfirmasi positif atau kasus yang probable ya. Jadi kalau kasus probable itu begini. Kasus probable itu bila belum sempat dipastikan bahwa orang itu menderita atau tidak ya. Ini biasanya terjadinya karena belum sempat dites, orangnya sudah meninggal. Nah, itu jadi dianggap sebagai kasus probable atau mungkin terinfeksi. Datang dengan gejala tapi sebelum sempat dites, orangnya sudah keburu meninggal. Itu disebut kasus probable. Nah, bila ada orang yang kontak dengan baik kasus probable maupun confirm yang tadi, yang 2 orang tadi, yang baik dengan gejala maupun tidak, dengan pemeriksaan rapid test PCR, dan orang ini adalah berdekatan atau terkonfirmasi dia berada dalam radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit, itu akan sudah dianggap sebagai kontak erat ya. Pada saat ini justru lebih singkat ya, karena memang untuk delta itu lebih cepat ya, penularannya lebih cepat. Jadi orang yang kontak tanpa mempunyai perlindungan, tidak sama-sama tidak menggunakan masker misalnya, kemudian dia kontak, makan bersama misalnya seperti itu, maka dia akan mudah terjadi penularan dalam radius 1 meter ya, karena kalau droplet itu jatuhnya itu kurang lebih 1 meter. Kemudian sentuhan fisik langsung dengan probable atau confirm. Mudah-mudahan ini tadi bisa dipahami ya. Kalau
kita terbiasa menyentuh mukosa, baik mulut, hidung maupun mata. Kemudian kita bersalaman, berpegangan tangan atau menyentuh orang lain, apalagi menyentuh muka dan lainnya, maka ini akan mudah memindahkan virus tadi ke bagian tubuh orang lain. Kemudian orang yang memberikan perawatan langsung, ya, terutama sekali dokter, perawat, bidan, yang lalai menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar yang ada di ruangan itu. Kita tuh punya standar standar APD itu ada sampai dengan level 3 ya. Jadi level 3 itu yang pakaian astronot itu ya, yang kalau datang itu semuanya tertutup. Dan kemudian situasi-situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal. Jadi misalnya ada kawinan, ada pengajian yang di dalamnya sudah jelas tidak ada yang menggunakan masker misalnya, itu sudah akan kita masukkan dalam situasi kontak erat. Tuh, dan bagaimana supaya tidak terjadi penularan ya. Jadi caranya kita sudah tahu bahwa ada 6M ya. Jadi salah satunya adalah tidak lupa memakai masker ya. Jadi ini adalah salah satu yang sekarang ini harus kita benar-benar taati, benar-benar diadaptasi. Jadi ini karena kebiasaan baru, kita dari dulu nggak biasa menggunakan masker, kemudian saat-saat ini kita memerlukan untuk setiap orang taat untuk menggunakan masker, karena dengan demikian paling tidak itu sudah menghalangi cukup banyak virus yang keluar dari badan kita menuju ke orang lain secara langsung. Belum secara bersentuhan, belum. Karena kalau misalnya di bawah maskernya kemudian misalnya ngupil atau memasukkan makanan begitu, terus habis gitu eh, bersalaman dengan orang lain, itu tetap pindah virusnya. Ya, jadi walaupun menggunakan masker, kalau masih punya kebiasaan menyentuh lapisan mukosa tadi, maka tentu saja akan tetap berpindah virusnya. Kemudian CTPS, cuci tangan pakai sabun ya. Kita juga boleh menggunakan hand sanitizer. Ya, itu juga boleh digunakan. Ada 6 sampai 7 langkah yang diajarkan. Pada prinsipnya semua bagian tangan itu terbasahi oleh baik itu cairan alkohol kalau gitu menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun. Tentu saja ada langkah-langkah yang bisa kita bahkan kita nyanyikan kadang-kadang ya, jadi itu silahkan kalau memang mau menggunakan itu juga nggak apa-apa. Tapi pahami bahwa maksud utamanya adalah seluruh bagian tangan itu eh, sudah terkena dengan cairan sabun maupun dengan larutan alkohol tadi. Jadi memang untuk virus ini kalahnya sederhana justru ya. Dengan sabun, dengan disinfektannya juga sederhana begitu ya. Ada pemutih pakaian bisa dijadikan untuk mendisinfektasi permukaan. Kemudian bisa menggunakan alkohol, itu juga dia bisa mati. Kemudian jaga jarak ya, jaga jarak ini 1 sampai dengan 2 meter begitu, itu sudah cukup untuk kita tidak tertular oleh penyakit ini. Kan apa namanya, droplet itu biasanya turun di sekitaran 1 meter kurang ya. Jadi dia akan bisa turun sampai dengan tidak menyentuh orang lain gitu ya. Itu dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Jadi memang ada sebab kenapa kita melakukan pencegahan ini ya. Jadi bukan kita melakukannya tanpa sebab, terus habis itu pemerintah mau meminta untuk adik-adik tinggal di rumah saja,
tidak kemana-mana, itu karena memang virus ini berkembangnya sangat dahsyat ya. Dan mungkin saja bila yang tertular ini adalah anak-anak muda, kemudian orang-orang yang sedang produktif, yang menjaga asupan makanan dengan baik, mungkin tidak akan bergejala gitu. Tapi kita membawa virus itu yang mungkin saja akan mendekati kepada orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Nah, nanti suatu saat mungkin ada kesempatan dia terhubung dengan orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak bisa lagi membuat pertahanan tubuh yang baik. Atau pada bayi dan anak-anak yang tidak bisa dilakukan imunisasi ya. Jadi di bawah 12 tahun saat ini tidak boleh dilakukan imunisasi. Baru ada penelitian di atas 12 tahun untuk vaksin. Jadi saat ini pun belum, puskesmas masih belum melakukan juga. Jadi untuk yang 12 tahun ya. Jadi untuk larangan tentang di rumah saja, kemudian tidak bersalaman dulu, menggunakan masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, itu benar-benar digunakan untuk kita mencegah jangan sampai terjadi penularan. Karena itu mohon adik-adik juga ikutan berpartisipasi untuk melakukan pencegahan. Dan terakhir kali, meskipun kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka baiknya kita juga mengiringinya dengan doa, dengan ketakwaan agar apa yang kita harapkan ini, yang kita usahakan ini benar-benar menjadi suatu upaya yang dilindungi oleh Allah dan benar-benar kita diselamatkan dari bahaya pandemi ini. Bila pun sudah ada yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh tanpa harus mengalami kesusahan lainnya. Saya rasa itu, terima kasih adik-adik untuk perhatiannya. Mudah-mudahan cukup untuk pengantar tentang COVID-19 ini dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi adik-adik sekalian untuk nanti bila pertemuannya bukan hanya sekedar daring tapi juga luring. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.